Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 2% lebih ke harga 6023. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang walaupun saat ini ISG turun tajam, asing masih masuk mengakumulasi saham-saham ini. Bagaimana peluang saham-saham ini dalam satu minggu ke depan? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BCA. Saham BCA pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 33.575. Bisa kita lihat di grafik. Dalam satu minggu terakhir ini saham BCA memang terus bergerak turun. Yang sebelumnya sempat naik tinggi dan mendekati target di harga 35.000 yang juga merupakan resistennya. Setelah menyentuh harga 35.000, BCA saat ini terlihat mulai turun. Dan untuk supportnya bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 33.000. Secara tren BCA saat ini masih bergerak uptrend. Jadi walaupun dalam beberapa hari terakhir ini bergerak turun, garis uptrendnya belum patah. Dan untuk garis MA50 saat ini berada di sekitar harga 32.000. Jadi selain support di harga 33.000, masih ada satu support di garis MA50 di harga 32.000. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, hari ini walaupun turun 1%, bandar terlihat melakukan akumulasi. Dan menariknya bisa kita lihat, dari data pergerakan asing selama 2 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi hari ini walaupun turun, asing tetap masuk. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang ingin investasi pada saham ini, saham BCA masih sangat layak untuk kita amati. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, saat ini bisa tunggu di sekitar harga 33.000. Jadi apabila terlihat BCA mulai rebound saat menyentuh atau mendekati harga support ini, teman-teman bisa ikutan entry. Dan hold saja selama masih bertahan di atas harga 33.000 atau di atas garis MA50. Karena selama masih bertahan di atas harga 33.000, garis uptrend BCA belum patah. Dan masih ada potensi untuk balik kembali mengetes resisten di harga 35.000. Jadi apabila tujuannya trading jangka pendek pun, ini bisa dimanfaatkan untuk swing trade. Beli di sekitar harga 33 ribuan, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 35.000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ASII. Saham ASII pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 6.075. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saham ASII juga saat ini masih bergerak uptrend. Jadi walaupun 3 hari terakhir bentuk candle yang terbentuk merupakan candle merah, tapi trennya masih uptrend. Sebelumnya saham ASII memang sempat turun menyentuh daerah support di MA50 dan 150. Tapi teman-teman bisa lihat, setiap kali menyentuh daerah support ini, ASII berhasil rebound. Ini yang selalu saya sarankan untuk teman-teman yang ingin hold sebuah saham selama masih bertahan di atas support di MA50 dan 150, tidak perlu melakukan cut loss. Karena selama masih bertahan di atas kedua garis ini masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan saat ini bisa kita lihat ASII telah naik di atas resisten di harga 6.000. Jadi sebelumnya ASII terlihat gagal break dari resisten ini. Dan saat ini telah berhasil break. Dan harga 6.000 saat ini telah berubah menjadi supportnya. Jadi hari ini ASII sempat turun di bawah harga 6.000 tetapi masih berhasil rebound. Untuk resisten bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 6.300. Sedangkan untuk resisten kuatnya berada di harga 6.500. Untuk garis MA50 saat ini berada di sekitar harga
5.600. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, ICE masih ada peluang untuk rebound kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hampir mirip dengan saham BBCA tadi. Hari ini bandar juga masuk melakukan saham ASI walaupun ASI turun 1% lebih. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat hari ini juga asing masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dalam 1 minggu ini bisa kita lihat 5 hari terakhir ini asing masuk dengan jumlah lumayan besar pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Karena bandar dan asing juga belum keluar dari saham ini. Jadi apabila teman-teman mau entry, tunggu di sekitar harga 6.000. Apabila besok ICE masih bertahan di atas harga 6.000, teman-teman bisa entry. Apabila ingin take profit, bisa take profit di target harga 6.300 apabila gagal break, atau di target harga 6.500. Dan apabila tujuannya trading jangka panjang untuk investasi, seperti yang saya jelaskan tadi, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, hold saja. Karena garis EMA 50 apabila uptrend, garisnya juga akan terus bergerak naik. Bisa kita lihat, pada saat ICE turun menyentuh daerah support di EMA 50, harganya di 5.400. Sekarang supportnya di 5.600. Apabila harga ICE terus naik, garis EMA 50 pasti akan mengikuti. Bisa saja nanti garis supportnya di harga 6.000. Tapi untuk trading jangka pendek kita nggak bisa fokus garis EMA. Tapi apabila tujuannya investasi atau trading jangka panjang lebih dari 2 bulan, kita bisa jadikan garis EMA 50 untuk patokan kapan kita harus take profit. Berikutnya saya akan menganalisa saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari ini ditutup turun 6% lebih ke harga 1.180. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya saham MNCN bergerak sangat uptrend dan minggu lalu kenaikannya lumayan tinggi dan sempat naik menyentuh harga 1.300. Tapi bisa kita lihat setelah menyentuh harga 1.300, MNCN mulai berbalik arah dan saat ini telah turun di bawah daerah support di harga 1.200. Walaupun masih belum terkonfirmasi bahwa support ini telah terlewati. Sedangkan untuk support berikutnya atau support yang lebih kuat berada di harga 1.100. Jadi untuk tren jangka menengah saat ini MNCN masih bergerak uptrend. Jadi walaupun 2 hari terakhir ini turun sangat dalam, trennya masih uptrend. Dan untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 995 sampai harga 1000. Sedangkan untuk garis MACD saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan tajam hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar terlihat melakukan distribusi. Tapi jumlah distribusinya tidak terlalu besar apabila kita bandingkan dengan penurunan yang hampir ARB. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat hari ini walaupun turun hampir 7%, asing malah masuk melakukan akumulasi. Dan dalam 1 minggu terakhir ini asing juga masih terus masuk membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, MNCN menurut saya juga masih layak untuk kita amati pergerakannya. Karena asing masih masuk melakukan akumulasi. Untuk entry-nya teman-teman bisa lihat karena hari ini turun lumayan dalam, ada potensi besok untuk rebound. Jadi apabila besok pada saat pembukaan MNCN terlihat rebound, teman-teman bisa entry dan trading cepat, take profit di sekitar harga 1.300 apabila terlihat masih gagal break. Tapi apabila tujuan teman-teman untuk trading yang lebih santai atau untuk investasi pada saham ini, best buy-nya adalah tunggu di sekitar harga 1.100. Karena saya lihat memang potensi untuk turun menembus harga 1.200 ini masih besar. Jadi apabila besok MNCN pada saat pembukaan atau mulai pada sesi 1 MNCN masih terus bergerak turun, kita bisa tunggu di sekitar harga 1.100 atau di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 1.000. Saat terlihat rebound baru kita ikutan entry, dan apabila tujuannya mau take profit bisa take profit di sekitar harga 1.300 apabila terlihat masih gagal break. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Mayora.
Saham Mayora pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 2.770. Jadi pada saat IHSG turun 2% lebih dan hampir semua saham-saham blue chip turun hampir 5% atau 6%, saham Mayora masih bertahan. Dan menariknya jika kita lihat, trennya saat ini masih uptrend. Padahal Mayora ini sektornya consumer goods. Dan kita tahu hampir semua saham di sektor ini bergerak sideways atau downtrend. Jadi Mayora masih bergerak uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan bisa kita lihat, beberapa hari yang lalu saham Mayora sempat naik tinggi mendekati harga 3.000, tetapi masih turun kembali di harga 2.740. Jadi saat ini resisten masih di harga 2.800. Walaupun sempat naik di atas harga 2.800, bisa kita lihat resisten ini belum terlewati. Kemarin juga berusaha naik di atas harga 2.800 dan masih gagal. Hari ini juga sama, tapi masih bertahan di harga penutupan sebelumnya. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 2.500. Sedangkan untuk support terdekat bisa kita lihat berada di sekitar harga 2.680. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar terlihat melakukan sedikit distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa teman-teman lihat, dari data pergerakan asing ini hampir selama 1 bulan terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi. Hari ini juga asing terlihat masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saham Mayora juga layak untuk masuk watchlist teman-teman. Apabila teman-teman baru mau entry, karena saat ini berada dekat dengan resisten, paling amannya adalah tunggu saham Mayora berhasil naik di atas harga 2.800 baru teman-teman entry. Jadi daripada teman-teman beli di sekitar harga 2.700-an dan ternyata dalam minggu ini atau minggu depan Mayora masih gagal break dari harga 2.800, masih ada peluang untuk turun kembali menuju support di sekitar harga 2.680 sampai 2.700. Jadi saat ini wait and see dulu. Apabila berhasil break, kita bisa buy on breakout. Apabila gagal break, kita bisa tunggu di sekitar harga supportnya. Saat rebound baru kita ikutan entry. Dan selama masih bertahan di atas harga 2.650, menurut saya garis uptrend Mayora belum patah. Jadi selama masih bertahan di atas harga itu, Mayora masih ada peluang untuk rebound dan melanjutkan kenaikannya. Dan apabila minggu depan atau besok Mayora berhasil break dari harga 2.800, maka Mayora akan mulai uptrend kembali dan target terdekat adalah di harga 3.000 yang juga merupakan resisten berikutnya. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Mayora di harga bawah di sekitar daerah support di EMA 50 ini, saham Mayora masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.